mulutnya mangap, tangannya bumari kunti, ya kan? Sikilnya kayak piye. Ndak ada gejolak kayak gini baik, nunggu kayak ini lebih kakaknya esoknya kayak gini terus. Ya orang. Nah, mulai keluarga itu harus memberikan pertolongan pertama. Nah, ini nice. Apa pertolongan pertamanya? Mata yang melotot langsung ditutup. Aja nunggu kau udah tekan esok, Pak. Ya, tutup. Siapa sih nutup? Ya keluarganya. Jadi kalau kita itu dari keluarga dulu, Pak, bukan dari orang. Mulutnya mangap, tutup, ikat. Maka biasanya di rumah sakit kalau meninggal itu begitu, ditutup, diikat. Pakaian yang nempel-nempel aksesorisnya dilepas, bajunya dilepas dulu. Ya kalau melepasnya itu dalam kondisi awal, itu jenazahnya masih lemes, maka membukanya seperti ketika dia masih hidup dengan baik, karena belum kaku, Pak. Tapi kalau sudah kaku baru dilepas, jadi gunting-gunting. Bahkan kita nggak pernah gunting baju bapak kita waktu hidup. Masa giliran mati digunting? Karena kita terlambat penanganannya, Pak. Termasuk disedekapin tangannya begini. Seperti orang sholat tangan kanan sini dhuwur, Pak. Untuk tangan ini sini dhuwur. Zaman dulu kita diulangin tangan kiri sini dhuwur sebab budaya nenek moyang ada. Sekarang muslim tangan kanan di atas. Seperti orang sholat ini yang benar nih, tangan kanan di atas. Kayak wong sholat dibeneri tangan kiri dulu. Ya, sebab ngaji ya. Sikile dilurus nak. Bila perlu diikat ya tangannya diikat, boleh. Jempol kalau jempol diikat supaya nanti ketika dimandikan sudah kaku, enak mandiinnya, enak ngapainnya. Enggak kalau masih begini kakinya dibiarin aja mandiin begini, dikaparin begini kan repot ambil. Nah, ini tugas keluarga. Waktu nutup mata Abu Salamah, ini kisahnya Nabi. Ketika sahabat yang namanya Abu Salamah ternyata matanya melotot, Nabi langsung tutup dan didoakan. Bahkan Nabi ketika begini nih, sesungguhnya bila roh telah dicabut, maka pandangan matanya mengikutinya. Jadi nek kau mati paku, ruwe metu, ki matane ngikutin ana. Di mari dhuwur. Aja digosipin. Lagi matanya melotot, kok kasih ini melotot di bocah-bocah yang masjid ya. Berarti matanya melotot, orang ada hubungannya. Sebabnya dosanya apa kayak terjadi banyak kain. Orang perlu dibicarakan, enggak begitu. Jadi lurahnya orang mati memang matanya melotot. Mau sesoleh apapun bisa saja matanya melotot. Pak Kiai meninggal matanya melotot, ya lurah. Tidak apa-apa karena memang ruh keluar matanya nih. Maka tugas kita tutup matanya supaya gak jadi omongan orang. Begitu Nabi menutup doa mata bersama. Nah ini ada doanya nih. Naik. Doa menutup mata. Allahumma gfir. Bareng-bareng. Allahumma gfir li. Sebutin namanya si mati, Pak. Ya, sebutin namanya di situ. Allahumma gfir li terus mono, sumpah masih mati nyong dari gue. Ya, mati panjenengan ya Allahumma gfir li sarkum disebut namanya gitu. Ya kan? Nah, ini Abu Salamah yang disebut karena waktu itu Nabi ngurus Allahumma gfir li Abu Salamah. Dan doa ini menjadi doa ketika kita ngurus jenazah. Ketika dimandikan doanya Allahumma gfir lahu. Ketika dikafani Allahumma gfir lahu. Udah gampang banget ngurus jenazah, Pak. Doanya sama. Sampai dikubur, sampai disolatin sama Allahumma gfir lahu. Jadi gak ada doa khusus. Ya, gak ada doa khusus ketika memberikan jenazah. Bagian kepala ini, kaki ini, tangan ini gak ada. Gak perlu begitu. Cukup satu doa saja. Ini doa syariat. Ya, lanjut. Next, lanjut. Nah, ini bagi keluarga duka nih. Ketika terjadi musibah, Nabi menuntun Ummu Salamah mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, ditambahin sebuah doa, Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Siapa orang yang mengatakan begini, maka Allah akan berikan pengganti yang lebih baik dan pahala yang besar. Ya, next. Lanjut. Nah, satu lagi ucapan bagi keluarga duka si mayit. Suami meninggal, kata istrinya bilang begini,
alhamdulillah wa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi diawali dengan alhamdulillah baru inna lillahi. Keluarga juga begitu mengucapkannya, Pak. Ya, tapi jangan kencang-kencang kalau ngomongnya kencang-kencang alhamdulillah nanti dikiranya senang. Silent saja karena kita tidak biasa. Ini tip agama, Pak Bu. Ya, kalau kita mengucapkan innalillah doang, itu di dalam Al-Quran ulaika alaihim sholawatu min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Allah memberikan kepada kita satu selamat keberkahan, dua rahmat kasih sayang, ketiga bukan petunjuk, hidupnya tenang. Tapi kalau mengucapkan alhamdulillah di depannya Allah langsung berfirman, bangunkan kepada hambaku sebuah rumah di surga dengan nama Baitul Hamdi, istana pujian. Tuh, lagi berduka masih bisa memuji Allah, maka penghargaannya besar sekali. Gitu. Ya, lanjut aja nextnya. Terus ini yang tadi saya jelaskan nih. Ya, ini tadi yang saya jelaskan. Ya, P3C-nya seperti ini. Ya, lanjut. Sedekah mayit nih, ya, sedekah mayit. Ternyata Pak Ustaz, ini nggak bisa disedekahin, tangannya masih begini aja. Ya sudah, biarin aja begini, boleh. Jangan kemudian tangannya dipletok, ya, diketok sampai bunyi, biar begini, nggak boleh, ya. Itu namanya nyakitin mayit. Biarkan begini, nggak apa-apa. Maka di Arab Saudi orang meninggal yang tidak bisa sedekah begini. Ini pilihan, ya, boleh begini, boleh begini. Ya, yang bagus, yang boleh, ya, yang umumnya kita begini. Tapi ketika barangkali kita tidak bisa membuat jenazah begini, ternyata begini, sudah biarin, tidak apa-apa. Ya, tidak apa-apa. Lanjut. Terus posisi mayit ketika jenazah disemayamkan, apakah harus diarahkan ke arah kiblat? Suka di masyarakat kan diboyong-boyong ya, diatur-atur ya. Mana kiblatnya gitu ya. Kalau ruangannya memungkinkan monggo baik. Tapi kalau ruangannya nggak memungkinkan, cuma mau sepetak tok, jaduk kiblat ternyata ngalangin pintu, Pak. Siapa yang ngurus? Tidak ada dalil yang kuat yang mengharuskan jenazah ketika diurus diarahkan ke kiblat. Ya, jadi monggo, tergantung kondisinya saja. Ya, jangan mereka ini harus kiblat nih, bak mandinya harus kiblat juga, kemana harus kiblat. Ya Allah, ngerepotin amat, ngatur ya. Padahal itu kebiasaan, ya, bukan syariat. Lanjut. Terus aja lah, biar cepat. Dilarang meratapi mayit, dah stop. Dilarang meratapi mayit. Ya, meratapi mayit itu contohnya begini nih. Menampar pipi, robek-robek pakaian, berteriak-teriak cara jahiliyah. Ya, ngamuk. Nangis boleh nggak nangis? Sekedar menangis karena kita sedih boleh. Next. Ini hadisnya nih. Next. Sekedar menangis. Menangisnya kita itu tidak akan menjadikan si mayit jadi begini jadi begitu, udah. Ya, kecuali kalau kita nangisnya dibarengi dengan rasa di sini tuh gimana gitu kan. Namanya tadi apa? Meratapi jenazah. Oh, kamu sudah primen ya, udah ya, tinggal selami ya. Nah itu orang lagi ngomong lagi itu jenenge meratapi jenazah. Kalau sekedar menangis, menetekkan air mata tak masalah. Bagaimana kalau air mata itu sampai kena jenazah? Boleh nggak? Boleh, tak masalah. Ya, adakah engkau semua tidak mendengar? Sesungguhnya Allah itu tidak akan menyiksa sebab adanya air mata yang mengalir di mata, karena sebuah kesedihan. Yang nggak boleh itu di sini atau di mulut, yang ngomong yang enggak. Ya, lanjut. Terus. Kabarkan kematiannya, ringankan keluarga duganya, segerakan urus. Panggil orang-orang yang bisa ngurus. Ya. Pak, pemandiannya sudah ada belum di sini? Masjid ya? Iya kan? Satu cukup, insya Allah seperti masjid cukup, nanti gantian kan? Kecuali meninggal 10 udah bingung. Ya, lanjut. Nah, ini terkait dengan peralatan. Ini Jakarta ini.
Ya, oke, ini sekarang kayak langsung praktek ini enaknya. Ngurus jenazah itu Pak Bu, dari memandikan, mengkafani, jangan langsung jenazahnya ditusi, tapi dipersiapkan dulu. Ini tahapan awal, dipersiapkan kain kafannya. Maka kain kafannya disobek, diukur, digedar. Nah, habis rampung, sampai jenazahnya ditusi. Nah, habis rampung, ditusi, sampai kafani. Penyiapan pertama di sini, tahapan awal adalah mempersiapkan kain kafan. Next, kain kafan yang sunnah itu paling utama warnanya putih, bahannya katun, dan tidak perlu dicuci-cuci. Ini kain kafan ketentuannya. Jadi 1 putih, 2 katun, 3 baru tanpa dicuci. Ini dasar umumnya. Lanjut. Pakailah yang putih dari pakaian kalian dan pakailah dia sebagai kain kafan. Salah satu kafan adalah kain warna putih. Waktu COVID kemarin dikafanin pakai kain warna putih enggak? Di Jakarta banyak yang nggak dikafanin pakai kain kafan warna putih, langsung pakai plastik, langsung dibungkus pakai kantong mayat, langsung dimasukin ke peti, baru masuk ke kuburan. Ya, kafan itu artinya bungkus Pak. Jadi kalau bungkusnya pakai apapun itu namanya sudah dikafanin. Hanya saja karena tidak normal maka tidak pakai kain warna putih. Jadi ini sunnah, ya standarnya warna putih. Lanjut. Minimalisnya adalah pakaian yang menutupi semua badannya. Ternyata dari atas mayat atau dari mana-mana nggak ketemu, kecuali cuma 1 lembar, dan 1 lembar itu muat, maka itu sudah cukup sebagai kain kafan. Yang bagus laki-laki 3 lembar, perempuan 5 lembar. Next. 3 lembar ini seperti apa? Nih lihat. Rasulullah SAW ketika dikafani oleh para sahabatnya dengan kain yamaniyah berwarna putih sumbelia, lembut dari bahan katun. 3 lembar ini tidak ada gamis, tidak ada baju, dan tidak ada surban penutup kepala. Ini buat laki-laki ini. Jadi 3 lembar sudah cukup. Artinya kalau kita melihat ke dasar hukum, urus jenazah itu simpel. Jadi kalau jenazah laki-laki kayak bikin lontong 3 lembar, tinggal ukurannya menyesuaikan tubuh si mayit. 3 lembar ini diukur tubuhnya sepanjang tubuh ditambah 2 jengkal di atas kepala, 2 jengkal di bawah kaki, karena buat iketan. Karena kain kafan itu tak berjahit, maka diikat-ikat, maka ditambahin 2 jengkal atas, 2 jengkal bawah. 3 lembar sudah cukup. Itu laki-laki. Lanjut. Sedangkan wanita, Rasulullah memberikan kain kafan kepada Ummu Atiyah ketika putrinya wafat. Yang diberikan pertama adalah kain rok bawahan. Yang kedua baju kurung yang dilubangin tengahnya jadi baju gamis. Yang ketiga adalah kerudung penutup kepala. Yang keempat sama kelima adalah selubung yang menutup seluruh tubuhnya. Seperti laki-laki tadi yang 3 lembar. Wanita 2 lembar. Sehingga jumlahnya berapa? 5. Ya, kerudung, baju, sarung, rok, ya, dan 2 selubung, ya, 2 bedong lah bahasa kita. Lanjut. Nah ini lanjut aja lanjut. Ya, lanjut. Nah ini kita ambil tali dari satu sisi kain kafan. Anak saya belum nyampe ya, minta dibantu. Jadi kita bisa langsung praktekin kan. Minta tolong ya laki-laki, Mas Bunda, Mas Parku, ambil tuh yang laki-laki. Kita bikin aja langsung di sini, langsung dipraktekin ya, karena waktunya juga cepat. Yang laki aja laki.
Ini Pak. Jadi ini kain batik sebagai alas. Ini sebagai alas, tumpuk di sini dua. Tumpuknya begini kan? Ini ya. Jadi ini kain selubung buat bungkus kain kafan, pengganti tikar pandan. Ini Ustaz. Monggo sinten wingi menawi ajeng derek mirsani rasi majeng mawon kersane sumber detail kaifiat pemulasaran jenazah pengkafanan pemuliaan. Ini kain kafan yang terbuat dari katun, Mas. Coba Mas kafan ini, Mas. Pegang kain. Ya, ini bedanya. Ini biasa ngomong jenazah. Pegang. Ya, ini kain yang terbuat dari katun. Halus, Pak. Ketika ini diambil talinya selebar 2 jari, laki perempuan sama ini. Selebarnya 2 jari. Ini bikin tali. Pegang. Tarik, Mas. Tarik. Lepas. Terus. Tarik. Lepas. Kalau bahannya katun, maka talinya 1-2 cm ya segitu terus. Tapi kalau kainnya lebar 90, bahannya keras, nggak bakalan bisa seperti ini. Ya, nggak bakalan bisa seperti ini. Ya, maka ini pemilihan kain menurut Tari Haris, bahannya katun. Sekarang kira-kira siapa yang mau jadi model diukur? Pak, yang saya mau di sini kan? Nah, jenengan kan tamu. Oke deh, oke. Ayo Pak, ukur Pak. Wah, langsung. Kita harus biasa ini kan ya, kita pakai ini lah. Ya, tuh. Nafas ini, tangannya siapa? Ada berapa kan orang kita buka? Tuh. Nanti mau mati gue kelar gini kempasin kabel terus ditutup karo kain lanjut seperti ini gitu. Tangannya sudah kabel diikat, ini diikat gitu. Sekarang ini ukur mana? Nih, ambil di sini ukurannya 2 jengkal, 1, 2. Nah ini pegang Mas Roman, dipegang di bagian kaki, tarik Mas. Ya, ulang tarik. Nah, ketemu di kepala, tambahin sini 2. Nah, pegang. Nah, ini ukurannya udah ketemu, jangan dipotong. Tipet dulu, tandain. Ya, pegang. Dengan pegang, dia bangun Mas aku. Tarik, Mas Ahmad boleh pegang. Dengan pegang Mas ya, ini pegang. Tarik. Ya, ini udah ketemu ukurannya. Ini di sini sobek. Nah, ini ukurannya Mas Akum ini kalau saya. Nah, ini ukurannya ya. Ini mau pakai gunting bisa, nggak pakai gunting juga bisa. Ya, karena ini kayak katun, di sini bisa ya. Lapor Mas. Sobek. Gampang banget. Ya. Gampang banget karena ini kain kan. Tuh. Tarik lagi. Buat laki-laki bikin seperti ini berapa? 3. Sobek Mas. Among. Enak banget ya. Ngurus jenazah itu gampang banget. Sing susah ini kan demensia. Ampun tentu beres begini beres. Nah, ini gawe tali ya. Gawe tali sini. Tali ini dipotong-potong. Nah, tali ini dipotong. Cara bikin talinya buat bagian pocong kepala sama pocong kaki, nggak usah dawa-dawa, cukup segini.
Ya, nggak usah segini kepanjangan. Ya, segini aja. Ya, kita segini bau kotor. Taruh mas. Nah, ini kurang menggigit. Masih dalam waktu. Ya, jadi ini sila, ini kaki. Yang tiga sebadan kali dua. Ini tempat ini. Segini kali dua. Gede orang gede sepeda pak. Ya standar ini 2 meteran. Bikin seperti ini 3. 1, 2, ya 3 sama enggak. Yo 3 mas. 1 taruh di bagian lutut. Jempol. Yang kedua taruh di bawah tangan. Si dapat tangannya. Tentu ini ngubur tangan. Ini cara bikin talinya. Panjangin langsung ke sebelah kanan. Karena nanti diikatnya di sebelah kiri, jadi nggak perlu naik-naik mas. Jadi sudah diposisikan. Sekarang dari 3 tadi kita bentangkan. Cara membentangkan, ini kan ukurannya cuma 1 meter, lebih dikit. Ya, pegang mas benar. Cara membentangkannya adalah diserong. Nah, begini. Kurang tenang. Ini, nah. Ya, simetris. Ini kan kainnya tuh, sisanya sama. Salah, ya. Ini kalau jenazahnya gede dia. Ini pun bisa tanpa jahitan. Ini sudah 1. 2, ini tunggu hilang. Nah, ini kalau jenazahnya kurus ini masih ada tuh 2, 4. Kalau jenazahnya besar, habiskan space. Sebesar apapun ini muat mas. Jadi nggak perlu dijahit, putar-putar. Ya. Tapi kalau yang cuma 90 cm nggak muat dibuat seperti ini, biasanya ditambahin jahit. Yang ketiga yang tengah. Di tengah. Udah kelar gambar seperti ini. Kepalanya sini badan, sebelah sini kaki. Jadi ini sempit kecil. Karena kan kaki kecil, nggak perlu dilebarin mas. Kalau ini dilebar-lebarin kakinya jadi bagus. Gitu loh. Teknis, ini teknis ya. Ini ilmunya dari dulu mas. Saya mas, biasanya kalau di sini buat dulu, baru di sini, ini di tempat di atasnya. Yang terakhir di atasnya, mempan. Biasanya kalau sini tuh jual dulu. Untuk ke atas, nanti bawa kaki untuk mampannya ke sana. Sini kita ganti. Teknisnya repot. Ini lebih mudah. Wah, ini lebih ramai. Di sini pakai kapas seperti ini enggak? Karena nggak pakai kapas, jadi teknisnya yang penting ini di atas. Lebih bagus lagi kalau pakai kapas. Itu dari dalam rangka untuk orang. Boleh, sah. Itu teknisnya. Ini 3 lembar. Boleh nggak apa-apa? Ini ada kapas nih. Kapasnya gede. Oh, khusus kan? Ini Jakarta pakai.
Kene ijo nih kene tak sogi go bantalan bagian bokong gitu. Nanti fungsinya sebagai pempes. Jadi kalau sekiranya bocor ketakan itu. Sunahnya pakai wangi-wangian. Ini satu paket nih, saya kasih hadiah sini semua nih. Ini bubuk cendana, ini bubuk kapur. Terus ini diratain jadi satu, ditaburkan di sini aja. Hindarin kaki jangan sampai injak. Nah, nggak perlu pakai kembang, ya karena di dunia modern sekarang sudah ada aroma wangi-wangian yang bahannya kembang. Ini aroma rodoh mas. Orang umur orang haji pasti tahu. Ini disemprot itu sedikit. Nggak pakai minyak wangi dulu. Ini aroma biasa dipakai orang umroh di badan. Ya. Yang dari Jakarta itu mulai lagi. Kurang alkohol ini. Nah biasanya kalau ini sudah selesai begini, kalau ruangannya banyak, biarin aja begini. Toh nggak ada orang lewat kan? Tapi kalau ruangannya sempit gimana caranya? Oh di meja, sudah. Jadi ini nggak perlu pakai dilipat-lipat. Tidak ada. Jenazahnya setelah dimandikan tiduran di situ. Tiduran. Orang ketika dimandikan itu ada handuk yang nempel. Nah, ini saya anggap bahwa handuk, ya ini kayak mikro, saya pakai buat handuk. Jadi ada handuk yang letak ini buat nutupin auratnya, ya. Syukur-syukur handuknya loro, ini karongana, ini komador. Mulanya agar kayak ini rom, ya bisa jadi handuk mah. Oh, coba, belum. Kita modalnya kita tinggal mandi, kayak baru mati nanti ini. Nah, ketika digotong jenazahnya ada handuk letak sama ada kain. Kan digotong dari bak pemandian kan? Digeletakkan ini kan? Nah, caranya begini sekarang. Pas Ramadan kan? Pas benar kan? Angkat. Angkat aja. Nah, ketika diangkat karena masih ada handuk kan ketutup auratnya. Itulah memuliakan. Sampai wafat pun auratnya ditutup. Kelihatan yang kono akeh kok pada nonton. Tutup kan? Ngiringin, nggak bapak kena ngintip. Nah gitu. Jadi ini bisa berfungsi sebagai tirai penutup. Nah karena ini lagi belajar ambil aja. Nah ini handuk ini Pak Bu, ini perlahan-lahan diganti pakai kapas. Allahumma fir lahu hamdu ma'afihi jenazah sama ya, tutup terus sampai ini selesai saja. Jadi auratnya benar-benar tertutup Pak. Inilah cara memuliakannya. Baik, kalaupun sekiranya tidak ada kapasnya ini, ya buat bungkus bagian sini aja nggak apa-apa. Ini bagian kepala sini, bagian auratnya aja. Ya, lama ya. Kalau Ramadan kan maju tangannya ketutup. Pakai apa selama ini? Ini sampai apa namanya? Kebun. Ada jenis pakaian. Bagus dari sini semua yang tertutup. Nah, kalau nggak ada, baik.
ini sudah tutup auratnya. Kalau yang dari sini kan pakai ini langsung di atas ya. Iya. Kalau itu teknis karena nggak ada ini. Karena buat menutup aurat tadi. Apa dilanjutkan? Ini cara saya begini. Ini baru dibungkus. Langsung disingsirin ke sini. Di bedong. Ya, di bedong tuh, ya kan? Langsung di bedong. Kayak bayi, ikutin terus anunya terus. Ya. Jadi dari bawah dulu dirapikan dari bawah. Di bedong. Allah wafir lahu warhamhu wa'afihi. Terus disingset nih. Mulai dari bawah diikat, ya. Cara ngikatnya nggak usah diudel-udel, repot nanti bukanya. Maka cukup sekali aja begini. Nah, ya, habis ini baru tali waksul. Jadi jangan diudel-udel. Kalau nggak jalan begini diudel-udel, kasihan udah kali ujungnya nanti kali-kali bisa. Diudel sekali. Nah ini sisanya diikat ke bawah, sehingga nanti ini masih mudah ditarik. Jangan ini dibuat seperti bungkusan bunga mawar begitu. Dua, malah serem ini mas. Ya kan? Satu serem yang kedua tutupin tali. Ini cukup seperti itu. Yang kedua, ini lutut sudah dipersiapkan. Ikatannya di sebelah kiri. Ya, langsung disisirin tali waksul. Nah, ini lebihnya biarin aja. Gak usah duduk-duduk ke sini lagi. Nanti repot lagi nyarinya. Biarkan terbuka seperti itu. Nah, ini berikutnya, ini tangan, maka tali ini di bawah tangan. Jadi tampilannya jenazah itu agak rapi, ya. Yang tanda gambarnya badirejo. Yang keempat di atas tangan. Ini tangan di atas. Ya, jadi si daketnya itu tertahan oleh tali. Ya, kampung Pak, rapi kan? Rapi, disingsetin. Ya. Baru ini disemprotin minyak wangi lagi boleh. Minyak wangi, ya. Terakhir itu. Kenapa disin? Nah, ini dari bagian pundak. Kok jundar kok jundar. Nah, bagian sirah niku kabuk lanang wadon pada baik disiputin disit. Ya, maksud disiput pemandangan gede. Ibu kok tampilannya itu ganteng gagah. Gitu. Nih. Nah, tuh langsung dulu nih. Nih, langsung ini ditutup ke telinganya tutup, telinganya tuh. Ini kita coba ubah yang baik. Bagian mukanya ini olesin minyak wangi karena itu mana? Ini boleh seperti sini, ya. Nah, olesin ke mukanya. Jadi akan bojone nyium, ambune itu wangi enak. Ada disemprotin minyak wangi nyom-nyom, melati serem, pakai aroma yang enak. Nah, yes. Bojone kok arep ngambung. Ya monggo silakan. Ora batal. Ya. Ngambung apa ke? Terakhir, siapin lagi kapas buat nutup muka. Sayang terlebih. Ya. Ternyata keluarganya sudah cium-cium semua. Ya, penghormatan lembek hidungnya ditutup. Jadi ditutup baik-baik sampai bisa deh cium sama keluarga. Nah, itu orang ini waktu dicium, tapi ketika dia sudah
tidur, tidak menyeramkan. Tapi kalau ditutup, baru silakan cium, kalau bayang-bayang nanti malam. Nah terakhir bagian mukanya kita baru tutup. Ikhlas ya Bu? Kita tutup ya. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Nah, lalu ini di bulan buka. Kita tutup dulu nih. Ya, tadi masih ada di sini ya. Jadi itu belum diambil, anggap masih ada di sini. Kanan. Terus harusnya ini. Kuburan perek kowe lah. Ambil di ujung begini, tegak. Kemudian kita kalau masih ngerti, langsung lurus. Kalau nggak masuk tarik lagi terus. Talinya pun dok lagi. Yang ini bukan karena dibuat seperti bunga mawar. Ini jangan, ini malah serem. Satu serem, yang kedua menutupin tali. Ya, yang ini cukup seperti ini, ya, dilipat di bawah. Terus buka apa? Ya, tinggal digotong. Sebelum 5 kali balikin lah. Adik dibuka malah kiri. Kenapa talinya di samping kiri? Karena saat dikubur nanti jenazah itu miring kiblat itu. Dari posisi tali ini di atas dan memang ini sunahnya dilepas-lepas. Makanya jangan diunjet-unjet. Ini nah sekarang ya bapak-bapak baris di sini Pak. Kita foto bersama dulu. Dua, tiga. Pondok Pesantren Syekh Mahdum Cahyana. Siap. KPJ. Oke. Jisim sudah dimasukkan ke dalam liang itu disawoni kadang-kadang uang 2000, kadang-kadang ada yang disawoni rokok. Ya itu istilahnya kata soalnya kalau itu masih ada. Terus yang kedua, ini setelah pemakaman kita biasanya untuk ziarah bersih-bersih makam itu nunggu 3 tahun biar makamnya itu nggak boleh nyambut rumput, nggak boleh membersihkan rumput di atas kuburan. Katanya belum 3 tahun, tapi ini yang pendapat saya pribadi ya. Apakah bisa sebelum 3 tahun itu dicabut rumputnya atau gimana? Terima kasih. Mudah-mudahan bagi kita yang apabila memahami akan istilahnya adat istiadat di wilayah keraton. Terima kasih. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun kali pertanyaanipun Mas Akam. Ini dua-duanya ini sebenarnya bukan syariat, tapi terkait dengan budaya turun-temurun. Tadi yang kita sampaikan mengurus jenazah muslim itu adalah ketentuannya syariat Islam. Tujuannya apa? Menjadikan almarhum yang wafat itu kondisinya terjaga husnul khotimah. Jadi kalau ada ketentuan di luar syariat Islam, karena kita ini muslim, ya seharusnya ditinggalkan. Dan kita harus berani ambil sikap dari diri kita sendiri dan keluarga. Bodo amat dengan perkara orang lain akan mengatakan. Harusnya begitu harusnya. Karena kita ingin semuanya kondisinya husnul khotimah. Betul nggak begitu?
Ini yang kita inginkan. Makanya termasuk proposal yang pelan-pelan dibuang. Makanya untuk membuangnya gimana? Ya ngaji. Nah dari ngaji ini muncul pemahaman ilmu yang kita serap. Karena tadi bahasa Arabnya kan al-ilmu nur, ilmu itu jadi cahaya, petunjuk buat kita. Kalau nggak ada petunjuk, nggak ada yang masuk, nggak ada ilmu, ya sudah ini turun-temurun kita kesasar tadi. Termasuk dia apa? Anak rokok. Ya termasuk ini juga budaya, nggak ada syariat. Mau dicari kitab apa nggak ketemu? Saya yakin nggak ada. Kiai nggak bakalan ngajarin, ya. Saya punya istri, kemudian saya meninggal, itu sudah secara otomatis cerai mati. Allah yang menceraikan. Jadi nggak perlu kemudian istrinya mentalak. Saya ceraikan suami saya di depan jenazahnya, itu tidak ada, itu budaya jadi caranya ada. Maka yang namanya budaya ada itu ketentuannya beda tempat pasti beda cara. Ya, cirinya di situ. Yang namanya budaya ada itu adalah beda tempat, beda cara. Itu bukan syariat. Kalau syariat sama semua, Mas. Ya, disolatin syariat, dimandikan syariat. Nah, perintilan-perintilannya itulah yang bukan syariat. Makanya ngurus jenazah akhirnya ribet gitu loh. Padahal ngurus jenazah itu mudah, gampang. Tapi dibikin ribet oleh sendiri karena budaya tadi. Ya. Jadi nggak ada dalam syariat Islam seperti itu. Dan harus berani dari diri kita sendiri dulu, dari pengajian. Ya kiai ini harus mulai dari awal itu, harus berani membenahi di masyarakat. Karena itu sudah mengakar di masyarakat. Dan insya Allah tidak akan itu yang namanya baik kemudian gentayangan gara-gara dirubah caranya seperti itu. Karena itu budaya syariat. Nah, termasuk sawah gede segala macam. Dulu saya waktu kecil ini seneng banget ngikutin, karena jadi dapat duit, ya kan? Jadi konsepnya mungkin nenek moyang kita begini. Pendekatannya adalah pendekatan dengan sarana. Ya, kenapa dibuat sawerannya duit? Akhirnya dari ramai kok sampai udah ngikutin mereka kuburan, termasuk bujang sidik seneng dia bilang sidik. Tapi seiring dengan zaman sudah gak begitu lagi. Ya sekarang disawerin 1.000 perak siapa yang mau? Harusnya diganti sawerannya HP. Lah kalau sawerannya HP kan jadi juga udah mau kan gitu ya. Apa mau seperti itu? Kan enggak kan? Ya makanya ilmu tadi, Pak. Nabi ngendikan sapa wonge sing milu ngikutin ziarah pemakam, nganterin ke makam, pahalanya sing di gunung selamat. Dan dia gunung selamat, Pak. Nah, sebenarnya rebutannya itu lebih besar daripada sekedar duit 1.000 perak. Nah ini pendekatan ke situ. Pengikisan pelan-pelan. Ilmu tadi ilmu, semakin kuat ilmunya, semakin paham agamanya, dibenahi, ya pelan-pelan. Kalau yang belum paham ya biarin aja, nggak usah dicemooh. Ya belum, kayak gitu. Makanya tugasnya adalah ngaji. Kita ngaji, yuk ngaji. Nanti kiainya yang menyampaikan. Ya masa begitu. Menarik itu segala kubur itu, itu sih bukan dari kubur itu ada Ya, itu juga termasuk adab di dalam syariat itu. Kuburan itu yang nggak boleh dari tempat duduk-duduk, terus kemudian buat melangkahi kuburan, makruh hukumnya. Ya, sebisa mungkin kalau memang tidak darurat dihindari. Tapi kalau darurat nggak ada lagi area yang bisa kita langkahi, akhirnya kuburannya hilang, tapi harus turun kabeh. Karena tertata betulnya kan dadang. Tapi kan kita udah turun-turun begitu. Kondisional, sebetulnya kondisional. Kalau ditata lebih bagus, ya lebih baik. Nah, ini tugas aparatur ini untuk membenahi makam. Ya, termasuk makam juga tidak perlu dipelihara turun-temurun. Termasuk tadi malah tidak dicabutin rumputnya selama 3 tahun. Ini kepercayaan budaya. Kan kuburan malah hilang. Itu di dalam perintah ketika menguburkan jenazah
kasih tanda bahwa itu kuburan. Nah kalau 3 tahun dibiarin malah iya kan? Tidak sesuai dengan ketentuan syariat, itu budaya lagi. Ya. Doa pertimbangan. Kemudian di atas makam itu bertasbih bercerita. Betul sih betul, tapi lebih berat lagi kepada bukan itu pemeliharaan. Ya, itu emang di Arab ada rumput. Orang Arab udah di sana rumput enggak ada gitu kan. Tidak menjadi alasan begitu. Oke. Hilang lagi kan gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung ke pertanyaan, bagaimanakah adab ketika kita mengantarkan jenazah ke kuburan? Itu biasanya yang mengantar itu di depan atau di belakang atau di depannya jenazah. Terus biasanya ada amalan ataupun doa-doa apa yang perlu dibaca para pengantar jenazah. Begitu kira-kira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini bukan semua slide itu. Karena pertanyaannya ada di slide semua. Ini kan di slide semua. Ini bab pengantar jenazah, ya. Ini nanti slide-nya saya kirim semua dan sini. Seluruh di buku itu sudah ada semua. Ini ngantar jenazah, ngubur. Kenapa bendera kuning? Boleh nggak diganti bendera putih? Disilakan bendera putih. Tapi ini tidak terkait dengan syariat. Ya, ini untuk memudahkan orang bertakziah. Nggak apa-apa, dengar. Aja diganti terus jadi kuning, ubah nanti. Ini saat mengantar jenazah ini, Pak. Dalam membawa jenazah ke kuburan disunahkan menaruh posisi kepala di arah depan. Sebenarnya selama ini ya. Makruh berzikir membaca sesuatu atau pekerjaan lainnya dengan suara keras. Ya, contoh semua tahlilan, bilu, dan sudah makruh. Apa zikir yang terbaik? Ingat kematian sama mendoakan si mayit. Allahumma firlahu warhamhu wa'afihi wa'afihi. Tapi tidak perlu keras-keras, karena itu yang ditunggu si mayit itu. Ya, tapi kalau tahlil itu diri kita. Tapi ternyata dengan suara keras pun, walaupun itu bacaan baik, jadi tidak baik. Karena ketika mengurus jenazah, ada perintah Nabi hendaklah tenang suasananya, gitu. Jadi tidak perlu teriak-teriak, gitu kan. Makruh berbusana hitam, jangan ikut-ikutan budaya jahiliyah, jahiliyah orang barat. Ya pakai hitam-hitam semua kalau berkabung. Ada kan udah begitu? Makruh duduk sebelum jenazah diletakkan di tanah. Sebelum jenazah diletakin di makam, kan dipanggul. Sebelum sampai di tanah diletakin, yang ikut hadir jangan duduk, tetap berdiri, penghormatan ini. Kalau sudah ditaruh di tanah, diletakin baru mau duduk silakan. Bagi yang melihat hendaknya berdiri saat lewat jenazah. Penghormatan, berdoa saat memasuki kuburan. Siapapun yang ikut ke makam, doakan ahli kubur. Assalamualaikum ahlan diyar minal mu'minin wal muslimin wa inna insyaallah bikum lahiqun. Nasallallahu lana wa lakumul afiyah. Wajib dihafal itu. Setiap kali masuk kuburan itu doanya. Masuk kuburan manapun sama seperti itu. Jadi mereka itu senang dengan doa kita dan kita jadi ingat mati, Pak. Ini kadang seperti ini pakai hitam makruh ya. Hanya boleh dipakai oleh pasangan suami atau istri yang meninggal dunia, selainnya makruh ya. Kalau ini semuanya pakai hitam, mungkin sehari-harinya pakai yang hitam kayak orang Arab, jadi nggak masalah ya. Atau mungkin ini istrinya semua hitam semua.
Oh, pengantar. Kalau pengantar itu bisa di depan, bisa di belakang, bisa di mana. Kondisional. Contoh ini. Kalau pakai kendaraan yang mobilnya di depan, pengantarnya di belakang. Kalau pakai kendaraan. Tapi dalam kondisi penuh banget bisa saja. Apalagi kalau diantar di gotong. Itu mau di mana saja tidak masalah. Ini di Madinah nih. Ya, kali ini di sini. Ya, ini di Madinah. Itu di Madinah. Penuh banget yang antarin jenazah. Jelas ketentuannya kepalanya yang di depan. Ketika diangkat ke pemakaman, jenazah posisinya di depan. Yang mengantarkan mau di depan bisa, di tengah bisa, di belakang bisa. Ini terus doa masuk ke kuburan tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ketentuan yang lahap, yang kubur. Ya, yang kubur itu ada dua model. Ada lahap, ada syak. Di sini pakai yang mana? Lahap yang menjorok arah kiblat. Udah, ada lagi pertanyaan? Jadi, mohon bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun. Pertanyaan insyaallah pertama pertanyaan yang ringan-ringan tapi karena bukan masuk pada hal yang wajib yang takut. Pertama, di Balai Raksa setelah tertata rapi diadani dan diikomah. Ikomah saya ada dua versi. Versi pertama pada waktu khotbah mati sunnah. Dan versi kedua khotbah mati qiyamah. Dua-duanya saya pernah pakai. Jadi dua-duanya saya pernah pakai. Bukan kadang-kadang ada hal-hal yang itu udah benar yang seperti itu. Itu hal-hal yang sangat ringan, tidak perlu dipermasalahkan dan secara serius karena itu hal tambahan. Hubungannya dengan adab ini agak serius. Ketika memasukkan jenazah kepada lubang, saya prakteknya ini kondisional. Ketika memang jenazah itu, maka pernah saya juga bahkan hanya pernah sering memasukkan, saya kan di dalam menerima itu kepalanya dulu. Ya, satu. Kedua, pernah juga kakinya dulu, saya sering sekali. Bahkan saya lebih sering ketika ada orang yang mengatur, itu saya malu sekali. Artinya, yang misalkan yang di misalnya, ini seorang kiai, kudu sih kayaknya ya malu saja saya. Mau bilang kondisi yang harus dari sebelah barat, maka mereka biasanya ya itu udah tahu memang ada yang ngatur demikian gitu. Saya malu saja. Pertanyaannya kan hanya yang pernah dialami, karena ini bukan masuk wajib ya, tapi etika yang pernah dialami oleh Rasulullah itu yang mana atau pernah semua ini yang menjadi pertanyaan saya. Maturun, mas, terus Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terusnya ini bagiannya Pak Kiai jawab. Pak Kiai jawab dong. Ya, ini kita terkait dengan bagaimana kita lingkungan. Kita hidup itu di lingkungan yang berbeda. Contoh nih, Indonesia itu kan kalau nggak NU Muhammadiyah, betul nggak? Orang NU Muhammadiyah akur apa akur? Akur kan? Orang perlu untuk-untukan diadani apa orang diadani, bener nggak? Karena itu masalah khilafiyah. Jadi saya di Jakarta itu kan saya nggak tahu dia di Muhammadiyah. Ternyata keluarganya kita diadani.
keluarganya enggak itu enak aja hidup gitu ya. Apalagi di Arab Saudi, wah malah ditangkap Pak, karena ada undang-undangnya di sana. Kalau di sini kan nggak ada undang-undangnya. Ini terkait dengan apa yang menjadi tugasan kita. Maka kita sebagai pelaksana udah benar Mas Iman. Diatur orang yang ikut baiklah daripada berantem, itu ya Mas ya. Usulnya berbeda. Lu jelas kok gontok-gontok kan pas lagi ngumpul kan, jadi orang etis. Ya kan? Mendingan kita sing ngerti ngalah baik. Tapi yang dari kuliah kayak gini Pak, kita harus ngomong, harus sampaikan. Bahkan ada keluarga yang ngatur ketika ngatur, contoh pernah terjadi, dimandikan jenazahnya maunya di pangku. Udah kan repot amat, kan sudah ada gedung pisang, kan enak ya. Enaknya mana di sana bak pemandian, terus disiapin bak pemandian, kok mintanya di pangku. Udah kan nyusahin kita, ya udah pulang aja sendiri, saya pulang, segitu ya Mas. Kalau nggak mau diatur sama kita gitu. Ini pernah terjadi di Jakarta. Jadi artinya ini ya, tadi agar kedepankan lebih utama daripada kita terkait dengan gotong-gotong. Yang masalah koma tadi, komatil kiamah, komatil sholat, itu juga udah tambahan di dalam lagi, udah perintilan kan gitu kan. Mau mana aja juga nggak ada masalah sebetulnya. Gitu. Sesama masih orang NU kan gitu. Ya, apa yang menjadi biasa. Jadi yang terakhir ini terkait dengan cara menguburkan. Nih, 3 orang masuk yang kubur, siapapun, ya tidak harus ditanya. Dan ini terkait dengan waktu itu adalah istrinya Sayyidina Utsman yang wafat. Ya, beliau Rasulullah nggak mau siapa yang turun adalah orang yang tidak bercampur tadi malam, tapi tidak harus ditanya. Siapapun boleh. Ya, intinya dari keluarga orang itu yang turun, ya. Ini dasar hukumnya surat Al-Anfal ayat 75. Jadi keluarga si mayit yang turun. Karena terkait dengan nanti nikahnya, mahramnya kan gitu. Apalagi wanita. Jadi 3 orang masuk yang lahar. Nah biasanya papan-papan itu kan ditaruh di depannya. Yang mau bangun mau apa biasanya di depan disiapkan. Nah ini biasanya jadi alas buat keranda jadi kereta api di situ. Maka kalau ini jadi alas keranda biasanya ya masukinnya dari depan, ya dari depan. Ketika memasukkan jenazah, ini syariat Rasulullah mengajarkan kepada kita mengucapkan Bismillahi wa ala millati Rasulullah SAW. Dimasukkanlah jenazah dari arah kaki si mayit. Berarti kalau di sini dari arah selatan. Kepalanya dulu masuk Mas, tadi estafet. Nah ini tuntunannya begitu, tuntunannya gitu ya. Tapi kan ternyata kuburannya nggak memungkinkan modelnya begitu karena di pojokan. Ya boleh dari depan. Nah ini yang sunnah Mas. Jadi dari kepalanya dulu dipegang, ya diulung-ulungin ke yang biru duluan. Jadi yang biru ini megang pocong kepalanya, estafet. Ya ini sunnahnya. Ya tata caranya seperti ini. Ya tapi kalau disuruh juga, ya boleh juga tidak dengan cara begini, tapi ini cara yang terbaik. Karena ketika estafet jadi ringan, tidak berat, ya. Masih dipegangin ada yang pegang bisa begitu loh, masih estafet. Tapi kalau dengan cara seperti ini tentu berat, lebih merepotkan. Apalagi kuburannya dalam. Udah banyak yang teriak tuh, tangan kanan di bawah, satunya lagi tangan kiri di bawah. Coba mau ikut yang mana? Ya kan? Nah itu ya ini. Apalagi jenazahnya gede kayak gini dimasukin. Ya Allah, ayo banyak yang ngatur terjadi Mas. Coba kalau modelnya begini Mas, insya Allah aman, nggak ada yang ngatur. Karena sudah punya ilmu. Gitu. Jadi kalau bisa dibuat seperti ini ya lebih bagus, silakan. Gitu. Tapi kalau nggak memungkinkan tadi bisa dari arah. Nah, kalau kakinya dulu yang masuk itu kebangetan. Berarti tempatnya memang sudah kebangetan. Mentoknya mentok di kanan mungkin, gitu. Mentok di sono gitu. Sudah terakhir pilihan terakhir. Kalau kakinya yang masuk duluan, itu udah pilihan terakhir. Tapi kalau standar normal ya jangan dimasukkan kakinya duluan. Yang dimasukin kepalanya duluan. Semuanya ada. Biasanya nomor bagian BB itu harus yang pertama
ini yang nyembiti, gambarnya begini. Ya. Jadi apa biasanya? Gak menyentuh tanah pun tak masalah, tak dibuka pun tak masalah. Sebetulnya intinya adalah dia mengarah ke akibat, itu aja intinya. Mau dibuka tidak dibuka tak masalah. Makanya bagaimana biasanya kampung, biasa dibuka ya dibuka aja. Kalau ketemu yang nggak biasa dibuka, gitu, ya udah nggak usah dibuka, jangan maksain dibuka. Gitu. Pilihannya begitu. Gitu. Jadi selama itu fleksibel sebetulnya mudah. Intinya wajibnya adalah menghadap ke arah kiblat. Dibuka nggak dibuka tak masalah. Termasuk meningkap wajah, nggak tahu dalil yang harus meningkap wajahnya dibuka, diganjelin gitu. Ya ganjel-ganjel itu kan dibuat ganjel seperti ini. Sebetulnya liang lahatnya nggak sempurna. Kalau liang lahatnya sempurna kayak tadi ada L-nya masuk plong. Makanya di Arab Saudi nggak ada buletan-buletan Pak, karena liang lahatnya sempurna. Masuk udah ketahan ini, badannya tuh pinggir samping. Nah, kalau di sini kan cuma digembok-gembok dikit begini, dikhawatirkan tengkurap gini lempar, maka dibuatkan udah terbuat ganjel. Udah pintar-pintarnya kita aja ini. Gitu. Teknis gitu. Teknis. Tidak harus 7, tidak harus 5, tidak harus berapa. Yang penting bisa ganjel gitu. Iya. Termasuk ini ada dari koma, itu orang Muhammadiyah bahkan diadain. Gitu. Orang itu ya diadain. Nah, ini papan nisannya. Papan nisan kan papan yang lahat tidak harus papan, ya. Ada yang pakai bambu. Kalau di Arab Saudi pakai ini batako. Gitu. Di sana nggak ada bambu, nggak ada gitu. Ya, nah ini syariat lagi Pak. Syariatnya adalah Nabi menuntut kita, Nabi perintahkan setelah selesai dikubur, istaghfiru li akhikum wasalu lahu tahdid fa innahu ana yas'al. Mohonkanlah kepada Allah untuk saudara ini ampunan. Berarti Allah maghfir lahu lagi. Yang kedua mohon keteguhan keimanan karena sebentar lagi dia akan ditanya. Maka doanya yang kedua Allahumma sabbithu. Allah maghfir lahu, Allah masabbithu. Itu intinya. Nah, makanya di kuburan jangan panjang-panjang doanya. Di kuburan doanya bola-bola itu sendiri, bukan masih wajib. Maka jangan kemudian dipolitisir. Di kuburan doanya panjang banget, nggak punya cuma buat orang hidup. Yang nanti yang didoain, maka Nabi mengajarkan doanya. Intinya ini, mohon ampunan Allah, karena itu yang sangat ditunggu sama semuanya sampai hari kiamat. Itu. Ini target kelamaan lagi, itu budaya, ya kan, beda tempat beda cara. Giliran subuh ditargetnya seminggu, beli kafe, giliran miskin melasi, ya boh, akhirnya utang-utang, ya lah. Nah itu memberatkan apa kita jadi Islam? Tidak, Islam nggak seperti itu. Ini menjadi budaya ini apa? Giliran malu nanti apa nyolatin jenazah, sih datang pakai karena dibayar. Padahal budaya begitu. Giliran yang mau di jenazah yang minum aja kalau dikasih minum. Baik, keliru kita di masyarakat kita. Nah, yang termasuk terburu-buruan. Ya, ini budaya. Wanita itu lebih banyak meratap. Jangan sampai wanita itu jatuh dalam ratapan. Nah, biasanya karena repot atau wadon timur terjadi semua orang, maka Nabi melarang. Ketika suaminya meninggal, usah ikut. Takutnya di sana nanti guling-guling gitu, segala macam. Nah, itu yang dilakukan Nabi, meratapi jenazah, ya, dikeluarkan kembali, gitu segala macam. Gimana nih? Mau dilanjut? Yang wanita? Ya, sekarang yang wanita dah. Kalau Bu digelar nih kok aneh. Kain jaritnya digelar.
Ya, tar dulu. Lain, barangnya. Yang itu tadi buat laki-laki. Yang lain bangun ya. Baik, sekarang yang wanita nih. Sekarang ibu ikutin apa yang saya fungsikan. Bikin talinya dulu dua jari. Ini yang pertama. Bu, tolong bu. Caranya ibu adalah nyatanya ini separuhnya tengah ya separuh. Nah ibu ambil talinya selebar 2 jari. Ibu lepas. Ini karena wanita lebih banyak bahannya 12. Kalau yang tadi 9 meter. Ini bahannya lebih banyak. Karena wanita itu ada rok, ada baju, ada punggung, ada seluk. Nah ini ibu itu jenazahnya. Yo, siapa ibu yang mau jadi jenazah? Kita juga mati, Pak. Ibu ambil ujung ini. Ambil ujung 2 jari, pegang pegang. 1, 2, pegang. Taruh di bagian tarik terusin di atas kepalanya. 2, pegang ujungnya, ibu pegang ujungnya. Pegang aja dulu. Entah amat. Ketemu ukurannya, tidur, Berani nggak praktek? Beranilah. Bikin berapa yang seperti ini? 2. Ya, bikin yang seperti ini selubung alias gedung. Buat seluruh tubuh bikin berapa? 2. Ya, ini dulu 2. Ya. Sekarang talinya dulu tetap. Ibu bikin seperti ini.
Ini caranya. Hijau, ya. Panjang begini. Nah, ini bikin berapa? 2. Nah, ada Bu. Kata dikit. Sekarang bikin ini pegang lagi di ujung lagi. Ini semangatnya. Ini pegang. Di sini dipegang. Ini dipegang. Nah, itu bikin 2 kali. Sini mudah-mudahan ukurannya dipotong di sini. Bikin berapa seperti ini? Ya, 3. Jadi kayak gitu lagi. Apa nih? Sinematik kayunya gini. Jadi minimal 2 orang dulu ada yang pegang itu ada yang gunting gitu jadi cepat. Ya, bikin 3, satu lagi. Potong. Nah, jangan dilantar di situ. Ibu sebelah sana. Panjangnya sebelah sini. Sama aja. Ibu sebelah sana, ibu sebelah sini. Gitu. Sama satu sini. Pegang. Tiga-tiganya dipegang. Pegang. Satu lagi sini. Satu. Sana. Ya, satu. Situ. 2 di bawah tangan. 3 di atas. Panjangin ke sebelah sama seperti laki-laki tadi ya. Yang 2 lembar ini pasang. Tuh. Ini yang belum disobek, taruhnya di bagian luar. Ini yang sudah disobek di bagian dalam. Oke. Ya, sini posisinya ibu di tengah-tengah antara sini sama mana sama. Ya. Ya enggak, ini ibu ini kan terlalu kecil ya, kurus ya. Yang kedua, ini yang belum disobek taruh di bagian luar. Posisinya di sini numpuk. Sama ini. Ya, ini salah. Di sini aja ini. Nah, ini ternyata masih ada sisa itu. Kalau jenazahnya besar, ini bisa ditarik ke sana, ini bisa ditarik ke sana. Ini baru 2. Sekarang kita bikin yang ketiga. Yang ketiga adalah kerudung. Cara bikin kerudungnya adalah dibuat segitiga. Ini ya. Tanpa jahitan. Walaupun kerudung, potong sini. Bagaimana supaya ini masuk ke kepalanya tanpa ada jahitan? Maka dibuatkanlah di dalamnya ada tali di sini. Tali di sini. Ya. Ini di dalamnya dikasih tali. Kita siapin tali dulu. Ukurannya, ya nanti masukin. Talinya segini aja. Nah. Ini diambil jangan terlalu tebal, setengah wajah. Ini nanti dipakai buat masukin tali. Maka ini kita lipat dulu seperti ini. Ini ukurannya 1,5 jengkal. Gunting. Dipotong di sini. Ya, kan bolong tuh kan? Ketika ini sudah bolong, talinya dimasukin. Ini masuk. Yang ini juga masuk sini. Tuh, tanpa jahitan, tanpa pakai peniti, ya, kita pasang di sini. Yang ketiga, di sini. Yang keempat baju.
kita buat baju ukurannya sepanjang tali tadi segini kali 2. Kalau jenazahnya tidak tinggi cukup segini. Tapi kalau jenazahnya tinggi kita tambahin 3 sejengkal, 2 jengkal. Ya, anggap kita tambah segini. Ini bisa dipakai nanti buat siapa yang duluan. Sudah jadi caranya. Astagfirullah. Pakai simpan. Pegang terus. Ya, kali itu Atas ukurannya kan 12 kondisi ya. nih. Ini dibikin panjangnya sama, depan belakang. Ini kasih lubang di tengah, masukin buat kepala. Maka ini dilipat 2. Ini dilipat. Pegang Pak. Ini masukin kepalanya di sini. Maka ini dibuatkan lubang buat kepala. Kayak baju toga. Ukurannya Bu 1 jari saja. Ikhlas di sini. 1 jari ya. Perhatikan betul. 1 jari saja. Gak usah panjang-panjang. Gak usah lebar-lebar segini. Masuk kepalanya. Pasti masuk segini. Ambak woi. Taruh di sini. Ini lubangnya di tengah. Ya, bagaimana cara memasukkannya? Ini tarik ke atas, lubangnya di situ. Ini dirempel dulu. Ya, jadi nggak apa-apa. Ya. Yang kelima, rok bagian bawah. Ya, stop ya. Segini kali 2. Udah, gak usah ditambahin, bikin rok. Seperti tali ukurannya segini. Iya. Ini kali 2. Udah jadi udah beres semua ini. Ya, 2 selubung, baju, rok. Ini buat laki atau perempuan? Kalau laki-laki berapa? 3 laki-laki semuanya selubung. Tidak pakai baju, tidak pakai perempuan, apalagi rok, apalagi cancut. Ada yang suka bikin cancut? Ada. Nah, kita mengganti cancut itu tadi. Kapas tadi. Nah, kapas yang ini kita bikin sebagai alat. Ternyata anak jenazah sing waktu kulit penyakit menular orang itu tak awake sembama anak kuda. Ya, boleh tambahin perlak, boleh tambahin plastik, ya taruh di sini, di bawahnya ini, ya di antara kain ini, taruh plastik bening di sini, atau bawah ini, plastik kayak gini, atau lebar, ya, atau perlak, belikan ada orang sakit kan emang perlak, dan perlak itu boleh taruh di bawahnya ini, sini, mengantisipasi nanti sore. Anggur sing normal kayak gitu. Iya, panas ini. Ya boleh dipotong-potong dilebar-lebarin, bukan letakin aja. Khusus seperti orang hidup di sini, buat bagian bawahnya aja. Ya bagian atas pakai ini. Boleh. Boleh. Jadi itu jenazah yang spesial, yang khusus. Tidak sama. Ini perlu dilipat enggak? Kamu biarin begini.
Nih, saya ngajarin lipat ya. Dulu ini jenazahnya karena ruangannya sempit mau dilewatin. Takutnya ini mengganggu, ya kan? Ibu ikutin saya. Ini pegang. Nah, jenazahnya mau dimandiin, ya kan? Jadi ini dilipat dulu tuh seperti ini. Ya, tuh. Ya, ayo tuh ikutin saya tuh. Ini batu di sini, kan? Laki-laki tadi seharusnya seperti ini, tapi karena katanya langsung di itu ya. Ya. Di atas keranda dilipat dulu. Jadi sudah didesain seperti itu. Nah, ini bagian kepala, yang tempatnya sempit ini bagian kepala dilipat dimasukin. Anda bagian kepala, yang itu biarin. Masukin. Ya, ini jenazahnya mau dimandikan, jadi ini dilipat dulu. Ya, saya ikutin saya. Sesuai. Nah, udah tinggal di sana kan. Lalu jenazahnya digotong dimandikan. Kalau tempatnya kalau Setelah dimandikan, ini dibuka. Saya gotong, rambutnya ini kakinya kena. Maka bagaimana caranya? Kita bikin seperti rel kereta. Ayo Mbak. Seperti ini. Lebih kecil, jangan besar. Tadi kan besar. Nah, ini nanti jenazahnya kita di sini. Ini juga. Ini dirempel. Nah, ini dia. Nah, itu dirempel. Coba, yang batik. Seperti ini. Jadi bikin seperti rel kereta. Nggak di lantai. Kalau yang di lantai seperti ini, ini kita bikin seperti rel kereta. Kalaupun ini diangkat ke sini, ya masukin ke kamar. Kalau di meja lebih aman, lebih enak. Kurangi sama nih guru. Ya, wis. Ini sebenarnya jenazah ngatur dewek. Ya. Naik dikit. Ibu naik dikit. Dikit aja. Dah, Baik, sebentar. Ketika dimandikan, digotong, kan masih ada handuk ya. Sama kayak tadi caranya. Ya, ada handuk, ada kain dan batik buat direndam. Nah, anggap itu ada di situ. Ini juga. Jadi ini sudah pakai kapas semua ya. Anggap sudah ada kapasnya. Yang dipakai pertama adalah roknya dulu dari sebelah kanan. Enggak masukin roknya. Ya, kanan dari sebelah kanan. Sini. Masukin langsung disingsetin. Iya, langsung disingsetin di bawah. Ya, langsung dikemulin, dibedok. Lanjut, yang kedua. Berikutnya baju tinggal dimasukin aja. Baju dulu. Ya, masukin aja. Tuh, kan? Langsung disingsetin juga ke bawahnya. Ini juga, yang ini dulu. Ya, yang bawah disingsetin ke atasnya. Yang atas dulu. Ya enggak. Masukin dulu, disingsetin dulu. Nah, gitu. Ya, dibedong dulu. Oh, yang di bawah dulu. Itu barunya masukin, disingsetin ke bawahnya. Disingsetin. Mudah-mudahan ingat ya caranya ya. Sudah seperti ini, itu kerudung aslinya kan nggak ada kerudung, maka itu ciputin dulu. Ini ciput. Nah, ini dilipat dulu dikit aja sini.
langsung tutup, iketin ke bawahnya, tapi dirapikan dulu, dirapikan. Nah, seperti dimasukin. Nah, baru kerudungnya dipakai. Tuh. Nah, itu kan tadi ada tali. Iya. Jadi disesuaikan. Nah, iketin di bawahnya. Ya, tali wangsul. Gitu. Ya. Udah kita geletakin. Jadi wanita ketika wafat pakai kerudung. Ya, inilah penyesalannya para jenazah wanita ketika hidupnya nggak pakai kerudung. Ya Allah, baru kali ini bisa pakai kerudung. Nyesel dia. Dipaksa harus pakai kerudung, Pak. Nutup aurat. Ya, makanya nutup aurat dari hidup supaya nggak ada penyesalan ketika meninggal. Nah, kalau sudah selesai seperti ini, baru kerudungnya masukin. Dari yang kecil dulu. Langsung disingsetin dulu. Allah wafir Entar dulu. Nah, itu dulu. Yang kecil, yang gede, langsung tarik singsetin. Nah, lanjut yang kecil lagi. Itu yang kecil dulu, yang kecil. Buka, biar rapi. Yang kecil, yang gede, yang kecil, yang gede. Baru ini menutup semuanya. Kan rapi kan? Nah, gitu. Jadi yang lebar di luar. Singsetnya lagi. Kalau sini talinya 7. Enggak apa-apa. Cuman kebanyakan dari kecil, Pak. Saya bilangnya ada 3, ada yang 5, ada 3, ada yang 5, ada yang 7. Praktis. Kalau 7, hasilnya lihatnya nggak bagus. Ikut dulu dari bawah. Satu kali kencang, dua kalinya tali paksa. Jadi nggak perlu tali ujet-ujet. Masukin ke bawahnya. Masukin dulu. Nah, tali keduanya di bawah. Di sini ya? Ya, betul. Ya, kurang atas ke sini. Seimbang antara ini sama ini. Jadi di tengah. Ya, pokoknya seimbang, Mbak. Seimbang antara ini sama ini di tengah. Bisa di bawah. Dua. Ketiganya di bawah tangan. Di tangannya itu kalau tadinya nggak bisa ikat, dia akan tahan dengan tangan. Berarti ini di bawah persis. Ya, persis. Ikat dulu. Sebelah kiri. Ya seret nggak apa-apa. Seret-seret ya. Ini posisinya kurang ke sana. Tarik. Nah, ya, samping. Ya. Ketiganya, keempatnya di atas. Jadi tampilan jenazah tidak terlalu. Kalau 7 pasti kecekik, Pak. Tutup dulu nih. Semprotkan minyak wangi lagi. Tutup. Langsung ditutup. Lakukan orang mati sebagaimana ketika dia masih hidup. Nah, ini contohnya. Bekasnya mau mati, gak balik rumah bisa ngomong dia mandi. Gak ada bekasnya orang mati nanti diminta sama yang mati nanti malu-malu punya suatu gak ada. Jadi nggak usah takut dengan bekasnya orang mati. Berarti ini apa? Ininya dari Yang enggak lah. Larang-larang nggak usah saya dulu. Bagian muka pun sama, kasih aroma wangian. Mak, saya kasih minyak wangi saya, Mak. Ini 500.000 segini nih. Ini wanginya luar biasa ini. Ini kasturi. Ya kan? Allah, seger gitu ya. Sama seperti laki-laki tadi, ya setelah dicium keluarganya, tutup, baru tutup mukanya pakai kapas, langsung ditutup juga dengan kain. Coba ditutup kainnya dong. dari kanan dulu. Ya dari yang kecil dulu, dari dalam, yang dalam dulu, yang dalam. Nah itu satu, langsung ini ngikutin. Ini ngikutin. Ini. Lanjut. Ya, Mak. Lanjut. Hanya lebih bukan ya. Ini langsung.
Agama ke atasnya. Negara mana maksudnya? Ya, bekas. Ya, caranya sama seperti tadi ya. Ya, udah, dibuka lagi udah. Siap, siap.